Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Dia Tuhan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dia tempat perlindungan yang teguh, sehingga kita tetap aman sampai hari ini. Sebab itu biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur, mulut kita penuh pujian, pengagungan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, sebab Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami aman di dalam, kami tenang di dekatmu. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Dan kami penuh pujian pengagungan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Sekali katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kami menyembah, meninggikan nama Yesus Tuhan. Meninggikan namamu, memuliakanmu, Yesus. Engkau Tuhan, harapan kami. Engkau Tuhan, perlindungan yang teguh. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Yesus Tuhan. Ya baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang sama.
Hanya kepadamu hatiku percaya, hanya kepadamu yang engkau satu-satunya penolong yang ajaib dan tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu tepat waktu bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik, selamanya Kau baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Yesus, Yesus, tinggal di dalammu, melekat kepadamu. Itu rindu kami, sebab kami aman di dalammu. Kerajaanmu tak tergoncangkan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Hanya dekatmu kami tenang. Hanya tinggal padamu kami aman. Sebab Engkau penolong yang setia dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Satu bahwa kami lebih mengenalmu, lebih memahami isi hatimu. Bapa yang baik, Bapa yang menyertai hidup kami, Bapa yang menuntun langkah kaki kami. Semua yang terbaik datangnya daripadamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Memujimu. Segalanya bagi kami Tuhan. Sebab kami mau lebih mengenal lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku ingat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Selamatkan dan lihat wajah dekatku. Bila ku lihat hidup
dan karya tangan bersaju, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, yang ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan yang berkenan dan menyukakan hati. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mengenal kami lebih dari siapapun. Dan kami mau lebih juga mengenal Engkau Tuhan dari hari ke hari. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami pahami dan kami percayai. Bahwa kami lebih mengenal Engkau, sehingga kami kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun, karena pengenalan kami akan Engkau. Sebab pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri yang sudah memimpin kita, menolong kita untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Bacaan saat teduh kita pada hari ini sudah sampai pada pasal yang terakhir dari kitab Nahum, yaitu Nahum pasalnya yang ketiga, masih tentang kejatuhan atau hukuman terhadap Niniwe, ibu kota bangsa Asyur, ya. Yang di pasal 2 sudah kita bahas juga. Ini masih tentang hukuman atas Niniwe. Nahum 3. Saya akan bacakan bagi kita. Ayat 1, celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derik-derik roda, dengar,
kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan pintu-pintu gerbang negerimu. Terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu, lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur, para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan, semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus. Iya, jadi sekali lagi, ini tentang nubuatan hukuman pada Niniwe, ya. Kalau kita resumekan, kita simpulkan, ya, dimulai dari ayat yang pertama, kenapa Tuhan menghukum Niniwe, ya, karena ini adalah bangsa yang besar, sebagai bangsa yang disebut sebagai kota penumpah darah, ya, karena mereka uh, sering melakukan dengan kejam musuh-musuh mereka, ya, dengan menawan, menyiksa, membunuh, ya, bahkan tidak segan-segan secara kejam, tidak tidak segan-segan membunuh atau membinasakan ibu-ibu hamil, katanya, ya.
juga disebut sebagai kota yang penuh dengan dusta, ya, disebut sebagai kota yang bangsa yang suka menerkam musuh-musuhnya, ya. Kalau di ayat yang kedua dan yang ketiga, maka hukuman Tuhan datang lewat apa? Lewat eh, sejumlah pasukan yang akan datang membasmi Niniwe, yang membasmi kerajaan Asyur ini, ya. Karena apa Tuhan melakukan ini? Karena dosa Niniwe yang begitu banyak dengan persundalan-persundalan, dengan melakukan sihir-sihir dan memperdaya bangsa-bangsa yang lain, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, Tuhan sendiri yang akan bangkit melawan Niniwe. Jadi Niniwe ini akan dipermalukan oleh Tuhan sendiri, ya, sehingga Niniwe akan terhina dan dibuat menjadi tontonan bagi banyak orang, ya. Bahkan semua orang yang melihat Niniwe ini dikatakan akan meninggalkan Niniwe, ya. Tidak akan ada yang menolongnya. Karena apa? Karena Niniwe sudah rusak, tidak ada yang meratapinya dan tidak ada yang menghiburnya, dikatakan, ya. Bahkan Niniwe ini tidak lebih baik dari salah satu kota yang ada di Mesir, dikata seperti TB katanya. Eh, Keadaannya menjadi sangat tidak berdaya dan tidak terlindungi. Padahal sebelumnya Niniwe ini adalah, Asyur ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Tetapi pada akhirnya, ya, karena hukuman daripada Tuhan, ya, dia akan dimakan habis oleh api, ya, kemudian akan hancur oleh pedang. Bahkan walaupun dikatakan jumlah pasukannya besar seperti belalang pelompat, seperti belalang pelahap, akan hilang begitu saja, ya. Bahkan pemimpin-pemimpinnya, gembalanya akan terlelap, dikatakan, ya, pemukanya akan tertidur, bahkan pasukannya akan terserak-serak. Dan yang paling miris di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-19, dikatakan bahwa apa yang terjadi pada Niniwe ini, pada kerajaan Asyur ini, ya, seperti luka yang tidak ada obatnya, yang tidak akan tersembuhkan, ya. Karena kalau kita lihat sejarah, ya, tidak berbekas sama sekali, ya, kerajaan Asyur atau Niniwe ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari, ya? Saya menangkap ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama tentu berulang-ulang, ya, sudah kita bahas, ya, sudah disampaikan oleh Pak Heri juga, ya, betapa eh, kita harus berhati-hati dengan dosa kesombongan, ya. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang cukup besar, ya, yang cukup disegani juga pada waktu zamannya, ya, dan merasa paling hebat, merasa paling paling berkuasa, paling hebat, paling besar, ya. Eh, nah, kita tahu bahwa jangan sampai kita terkena apa virus kesombongan ini, ya, karena terhadap kesombongan ini Allah sendiri yang akan menentang kita, ya, karena Allah sangat menentang orang-orang yang sombong, ya. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, ya, kita terkena virus kesombongan, ya, di saat mungkin kita sedang diberkati, ya, sedang jaya-jayanya, sedang cukup diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai kita merasa semua yang kita punya itu berdasarkan karena kekuatan atau kehebatan kita sendiri. Sama seperti lagu kita tadi yang terakhir, katakan bahwa semua yang baik itu kita sadari, semua berasal daripada Tuhan, semua karena karya Tuhan kepada kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi, ya, pasal ini mengingatkan kita, ya, supaya kita harus cukup berhati-hati dengan uh, dosa kesombongan, ya. Jangan sampai kita terkena virus kesombongan ini. Yang kedua yang uh, bisa kita tangkap atau bisa kita pelajari, ya, sekali lagi, ya, bagaimanapun kerajaan Asyur yang pernah dipakai Tuhan untuk mengingatkan, ya, Israel atau Yehuda, uh,
tetap berlaku prinsip tabur tuai ya, di hadapan Tuhan tetap berlaku prinsip tabur tuai ya. Apa yang ditabur oleh kerajaan Asyur ya pada waktu jaya-jayanya ya, pada akhirnya mereka akan menuai sendiri ya. Apa yang pernah dilakukannya terhadap bangsa-bangsa yang lain, pada akhirnya mereka juga akan menuainya sendiri. Kalau mereka pernah melakukan hal-hal yang kejam, hal-hal yang eh, yang bengis kepada bangsa-bangsa yang lain ya, akhirnya mereka juga menerima hal yang tersebut ya. Oleh karena itu kita belajar ya supaya apapun yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya di hadapan Tuhan. Saya ingin membukakan satu ayat di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, jadi kita harus menjaga kehidupan kita ya supaya ya eh, apa namanya kedisiplinan Tuhan jangan menimpa kita. Untuk itu kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Satu ayat lagi yang ingin saya bukakan kepada kita ya di dalam Roma 11 ayat 22. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya, jadi eh, sekali lagi ya, apapun yang kita tabur tetap akan kita tuai juga ya, bahkan segala sesuatu selalu ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan ya. Belajar dari kisah bangsa-bangsa yang besar yang akhirnya dihukum oleh Tuhan karena perbuatannya ya. Mari ini menjadi peringatan bagi kita ya sebagai orang-orang percaya yang hidup di masa kini, bahwa sekali lagi mari kita hidup dengan sungguh-sungguh di atas kebenaran ya, menjaga kekudusan kita, dan kita selalu mengingat bahwa apapun yang kita buat ya selalu ada prinsip tabur tuai di dalam kehidupan kita. Dua hal itu yang ingin saya sharingkan pada pagi ini ya. Selebihnya saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi sekali lagi hari ini di Kitab Nahum pasal ketiga sebagai pasal terakhir dari Kitab Nabi Nahum yang Tuhan utus secara khusus untuk memperingatkan Niniwe. Yang kemarin juga kita sudah bahas, ini lebih kurang sekitar ya 50-60 tahun setelah peringatan yang Tuhan pernah berikan kepada Niniwe, kepada mereka, dan mereka bertobat pada waktu itu ketika Yunus pergi. Tapi sekali lagi, untuk tetap mempertahankan kelakuan kita bersih, seperti Mazmur katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih selain menjaganya dengan firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita nggak dijaga dengan firman Tuhan, mungkin hari ini kita bisa kuat, tapi kita nggak tahu berapa tahun ke depan kalau kita nggak konsisten hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau sekali lagi berkali-kali saya katakan, apa yang dicatat di dalam firman Tuhan itu kan dicontoh dan peringatan. Nah, tentunya perjalanan bangsa Asyur, dalam hal ini secara khusus disebut ibu kotanya Niniwe, itu menjadi peringatan bagi kita. Seperti berkali-kali ada statement yang saya katakan, berkomitmen untuk konsisten itu mudah. Tapi konsisten untuk melakukan komitmen itu butuh perjuangan, butuh kasih karunia. Sehingga berkali-kali saya katakan juga, harusnya kasih karunia yang kita terima dengan cuma-cuma itu bukan membuat kita justru melakukan dosa berkali-kali, tetapi kasih karunia itu harusnya mengingatkan kita terus untuk semakin kuat hidup di dalam kebenaran firman. Dan sekali lagi kita bersyukur ada Roh Kudus yang Bapa berikan kepada kita waktu Yesus naik ke surga,
dan Dia berikan Roh Kudusnya bagi kita. Jadi dari apa yang kita sudah belajar dari perjalanan bangsa Asyur, bangsa yang besar, kalau Bapak Ibu baca di kitab Raja-Raja pasal yang 18, di situ bagaimana sombongnya, angkuhnya, pongahnya utusan Raja Asyur, sehingga dia berani menantang Allah-Allah lain. Nah, tapi tanpa sadar dia juga menantang Allah di atas segala Allah. Dan jangankan sampai menantang, kita sombong saja, firman Tuhan katakan Tuhan menentang orang sombong. Apalagi kalau kesombongan itu sampai berani langsung menantang Tuhan. Ya kita tahu bagaimana Lucifer, sang penghulu malaikat itu juga karena kesombongannya dijatuhkan. Begitu juga dengan akhir dari kerajaan Asyur yang hilang karena kesombongannya. Jadi sekali lagi, mari hari ini pesannya adalah terus jaga hati kita untuk kita semakin mengenal Tuhan dari hari ke hari melalui kebenaran firman-Nya, sehingga kita bukan cuma bisa komitmen untuk konsisten, tapi kita konsisten untuk mempertahankan komitmen iman kita. Karena sekali lagi, seperti beberapa hari yang lalu juga kita diingatkan, bagaimana Tuhan mencari yang setia, dan biarlah Tuhan mendapati kita setia sampai akhir. Dan sekali lagi, itu butuh perjuangan. Makanya kenapa kita harus tetap bergantung penuh kepada Tuhan, hidup di dalam komunitas yang benar, komunitas yang saling menguatkan, komunitas yang saling meneguhkan. Makanya sekali lagi, kalau dalam konteks perjanjian lama ada nabi yang mengingatkan. Nah, bukankah kita di gereja modern, Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, Tuhan memperlengkapi umatnya dengan 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Supaya apa? Supaya setiap kita ini mencapai kepada kesempurnaan iman kita, mencapai keserupaan dengan Kristus. Dan itu tentu nggak mungkin kita bisa lakukan sendiri. Dengan apa? Berlindung, kan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Iya. Tapi sekali lagi, kita butuh orang-orang di sekeliling kita dengan jawatan mereka masing-masing. Ada yang bisa menegur kita waktu kita salah. Ada yang memotivasi kita waktu kita mulai lemah. Ada yang mengajar kita waktu kita butuh pengetahuan. Ada orang-orang yang bisa memberikan pengayoman kepada kita. Nah, dan sekali lagi, mari terus tinggal dalam komunitas. Dan tentu salah satunya komunitas Koramdio ini. Terus ada komsel di mana Bapak Ibu tertanam. Tentu gereja lokal juga di mana kita tertanam. Jadi ketika kita bergereja hari-hari ini, ya kita bukan seperti kebanyakan orang. Ke gereja seperti ke gedung bioskop, pokoknya datang, nikmati, pulang, nggak ada hubungan apapun. Nggak seperti itu. Tapi benar-benar kita mau terhisap di dalam sebuah gereja lokal, terhisap, tertanam di sebuah komunitas sel. Dan sekali lagi itu bukan hanya sebatas formalitas, bukan sebatas agenda gereja, tapi benar-benar itu tempat di mana kita bisa saling menasehati, saling menguatkan, saling meneguhkan, bahkan saling menegur. Supaya apa? Ya supaya kita tetap bisa konsisten. Bukan saja kita menjadi orang-orang yang dipanggil, bukan saja sampai level kita dipilih, tapi sampai Maranatha nanti, Tuhan mendapati kita tetap setia. Tidak seperti apa yang terjadi dengan Niniwe. Waktu Yunus diutus, terlepas dalam keegoisan, ketidakseriusan Yunus, toh waktu itu mereka bertobat. Tapi ketika puluhan tahun, beberapa dekade kemudian, mereka kembali lagi melakukan hal yang sama karena kesombongan, karena kecongkakan. Sehingga ketika diperingatkan, mereka tetap nggak bertobat. Dan seperti ayat-ayat yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan, baik di Petrus maupun di Roma tadi, kalau bangsa pilihan saja Tuhan nggak sayangkan, apalagi kita yang orang cangkokan, KW kita ini, Israel KW. Makanya
Paulus kepada jemaat Roma tadi katakan, perhatikan kemurahan Allah. Iya, kita bersyukur untuk kemurahan Allah. Tapi juga jangan lupa keadilan Tuhan. Allah itu juga tegas. Karena kalau enggak ya ditebang juga. Nah, ini sekali lagi tentu saya tidak dalam konteks menjelaskan teologi sekali selamat tetap selamat atau keselamatan bisa hilang. Enggak, Bapak Ibu. Karena sekali lagi prinsip saya adalah ketika kita menerima anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma, harusnya sejak hari itu, karena kita metanoia, karena kita berbalik dari arah tadinya menjauhi Tuhan, berjalan di dalam dosa, dan kita berbalik, berjalan kepada Allah dalam kebenaran, harusnya hidup kita bukan on off, on off, on off, bukan pokat seperti kemarin atau 2 hari yang lalu. Tapi kita benar-benar karena sebuah pertobatan, karena pemahaman. Makanya kenapa setiap hari kita butuh firman untuk terus membaharui akal budi kita, membaharui pikiran kita, supaya kita berjalannya tetap ke arah yang sama, arah yang benar, arah yang tepat, yaitu semakin dekat dan semakin mengenal Allah. Jadi kehidupan kita bukan putar-putar terus. Ya, orang kalau putar-putar terus pusing hidupnya Bapak Ibu. Makanya jangan putar kanan, putar ke kiri. Nona manis, putar kanan, nanti balik kiri, nanti bertobat, putar kanan lagi. Nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau nyanyi seperti itu mungkin oke, sukacita, tapi cobalah putar-putar terus. Kalau nggak pusing Bapak Ibu. Jadi mari, komitmen untuk konsisten itu memang mudah. Tapi doa kita bersama-sama kita bisa konsisten sampai akhir hidup kita, memegang komitmen kita. Sekali Yesus tetap Yesus, dan sekali kebenaran tetap kebenaran. Berjalan bersama Tuhan sampai pada akhirnya. Jangan sampai akhir hidup kita nggak finishing well, seperti Niniwe yang pernah ditegur dan dia bertobat sepertinya. Tapi ternyata cuma sekedar kapok karena takut pada ancaman. Tetapi kita bertobat karena kita benar-benar memahami betapa Tuhan mengasihi kita. Dan kita mau belajar mengasihi. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Silakan Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, apa yang mau ditambahkan. Mungkin Pak Simon, Ibu Simon, karena lagi diskusi. Siapa tahu dapat pencerahan yang mau dibagi. Oke, kalau enggak, saya serahkan kepada Hengki. Siapa yang mau berdoa hari ini? Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami terus bisa merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami ya Tuhan. Bukan hebat, bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan. Tapi semua itu adalah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami ada dengan keadaan yang baik, keuangan, kesehatan, semua yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami juga mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau hidup kudus dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur buat kebenaran-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah terus memberkati hidup kami ya Bapa. Dan juga buat Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan atas Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Pekerjaannya, pelayanannya, Tuhan juga berkati ya Bapa. Para istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada juga Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga berkati kami, baik suami, baik istri, dan juga anak-anak menantu kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga cucu kami juga Tuhan berkati ya. Terima kasih, kami percaya Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Tuhan berkati semua apapun yang kami kerjakan. Usaha kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga besar kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Pekerjaan kami juga kami serahkan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa dan sepakat dan sehati buat Ko Ahyong ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan semakin pulihkan,
Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Dan juga setiap apapun yang telah dilakukan tindakan operasi ya Tuhan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan keluarga besar, baik istri dan juga anak-anak, menantu dan cucu Ko Ahyong ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan juga terus berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah melalui kemoterapi Tuhan, terus Tuhan pulihkan kesehatan Ibu Dorcas ya Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan anak, orang tua, Ibu Dorcas ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini juga akan semakin hari semakin baik ya Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan curahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih dan juga Tuhan berkati pemerintahan yang ada dari presiden hingga sampai ke daerah ya Tuhan. Biarlah setiap kebijaksanaan yang diambil Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan bangsa dan pemerintah kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama berfellowship, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya kami boleh menerima setiap permintaan kami, harapan kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan baik atas kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan kami pada pagi ini. Kami terus belajar untuk terus menjaga hati kami, supaya kami tahu bahwa Engkaulah Allah penolong kami, Allah sumber kehidupan dan sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami, menyertai kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, boleh Tuhan buat berhasil. Dan akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.